wabarakatuh. Saya Andri Rubianto, nomor peserta PPG 200153025514, NIM 06184882326033. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kompetensi guru untuk memenuhi persyaratan UKIN. Hari ini akan dibuktikan dengan media online berupa detik.com yang menunjukkan bahwa hari ini tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita melanjutkan pertemuan dari minggu yang kemarin. Untuk kelasnya alhamdulillah sudah rapi. Kalian gimana, bajunya sudah rapi? Sudah siap? Saya sudah siap, sudah rapi. Kelas sudah disiapkan? Attention please. Victory Stadion Pradagiran start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas untuk hari ini siapa yang tidak masuk? 3 orang Pak. Ya, siapa aja? Yogi, Fatih, sama Najwa. Yogi keterangannya apa? Akhir Fatih. izin pergi. Yang satunya? Najwa sakit. Oke, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita berdiri sebentar. Kita lagu Indonesia Raya. Maju, ya. Boleh duduk kembali. Kayaknya ujian ini masih belum semangat ya. Kita semangatin dulu. Oke, dengan yang breaking. Big one.
tangan kita semua. Ke materi kemarin, masih ingat materi yang kemarin? Apa itu? Bagian kekuasaan di Indonesia ya. Nah, sebelum itu Bapak akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan dan tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi kementerian itu ada dua. Yang pertama adalah kementerian itu sendiri dan non kementerian. Adalah seorang kepala negara. Kepala negara kita dipimpin oleh seorang siapa? Presiden. Saat ini siapa presidennya? Jokowi. Dari kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, yaitu sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Jadi presiden itu adalah sebagai simbol. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan membantu beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri. Siapa kementerian negara? Nah, pertanyaan, siapa kementerian negara? Siapa saja? Lihat. Kementerian Negara Republik Indonesia adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Contohnya Kementerian Keuangan. Dijamin dalam pendidikan masih menjamin mutu pendidikan ada di Indonesia, di mana penerapan kurikulum yang ada apakah sudah efektif, apakah benar. Ya. Dalam pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi? Nah, amnesti dan abolisi. Kalian ada yang mau bantu jawab? Ya, Fadli jawab. Ya, silakan. Amnesti mengacu pada tindakan resmi pemerintah yang memberikan pengampunan atau penghapusan hukum secara kolektif kepada individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, abolisi adalah tindakan resmi pemerintah yang menghapuskan atau mengurangi sanksi pidana secara individual. Nah, itu ya. Jadi pengertian antara abolisi dan amnesti. Ya, jadi tadi presiden sebagai kepala negara kan punya kewenangan sendiri. Ya, adalah salah satunya. Ya, sudah terjawab ya. Ya. Jadi seorang presiden itu dia itu punya tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Ya. Sehingga selain dibantu dengan menteri, dia juga punya kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan ya, dalam peraturan yang ada di Indonesia. Presiden punya sendiri. Ingin bertanya. Ya, silakan. Dalam pasal 17 ayat 2, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang saya inginkan adalah apakah kedudukan menteri-menteri itu sejajar dengan DPR? Oke. Ya, ada yang mau jawab? Ya, Indah, silakan. Menteri negara adalah kepala presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena itu, kedudukan menteri-menteri negara tidak tergantung DPR, akan tetapi tergantung presiden. Oke, ya. Tuh, jadi menteri dengan DPR itu jelas berbeda karena menteri itu bertanggung jawabnya kepada presiden. Ya. Sedangkan kalau DPR itu sendiri sejajar kedudukannya dengan presiden. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok, ya, bagi kelompok. Nanti kalian Bapak tampilkan sebuah video. Kalian bisa diskusi dengan kelompok. Setelah itu Bapak bagikan ke KPD untuk mengajarkannya. Oke, nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, tapi jangan membelakangi papan tulis. Silakan tidak duduk sesuai dengan kelompoknya.
Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian cermati. Nanti Bapak bagikan ke KPD untuk berdiskusi hasil dari pengamatan kalian di video. Presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh Menteri. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah lain dari tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Dalam tersebut menyatakan Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai pemerintahan negara. Dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen. Ini daftar lembaga pemerintah non kementerian yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang kedua dalam bab 1 ini. Dan untuk subbab materi kelas 10 lainnya, silakan lihat di playlist channel ini. Oke, demikianlah sudah kita saksikan yaitu kementerian-kementerian yang ada di Indonesia sebagai pembantu atau membantu dari presiden itu sendiri untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena di setiap daerah itu kan mempunyai kesulitan atau kendala masing-masing, ya. Oke, setelah kalian amati video, Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kawannya. Di situ ada persoalan yang sesuai dengan video tadi. Nanti kalian bisa tulis, kalian tuangkan sesuai dengan gagasan kalian, ya, didiskusikan dengan kawan kalian tuangkan di LKPD tersebut. Ya. Perhatikan dulu di bagian awal KPD tersebut ada namanya lembar peserta didik atau
rutinitas. Ya. Terus yang kedua ada petunjuk, silakan dibaca petunjuknya. Dan selanjutnya ada materi, di belakangnya bahan bacaan. Nah, selanjutnya adalah persoalan yang sesuai dengan video tadi. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok sesuai dengan pemikiran kalian dan ditulis di LKPD tersebut. Pembagian kelompoknya ya, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Tulis kelompok 3. Dari persoalan yang ada kalian cermati. Kita ada boleh kalian nanti cari di HP juga boleh tentang Kementerian Indonesia, tugasnya. Didiskusikan, keluarkan kadang satu orang dan orang yang lain punya pemikiran yang berbeda ya. Nah, di situ kalian satu padukan. Ada persoalan yang ada di situ. Yang video tadi membandingkan antara kewenangan Presiden Indonesia sebagai kepala negara namanya Ali menulis ya, namanya Ali kalau itu
semua. Ya, nanti ada salah satu teman yang menjadi moderator memperkenalkan diri teman-temannya dan nanti bacakan. Nah, oke, kalau kita mulai dari kelompok satu, silakan. Kelompok satu, maju ke depan untuk menyajikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini ingin menyampaikan tentang kami. Pertama, perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya Sumiati. Indonesia sebagai negara kewenangan Presiden Republik Indonesia kepala pemerintahan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan tujuan PR pasal 11 ayat 11, membuat perjanjian internasional lainnya dengan tujuan DPR pasal 11 ayat 2. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan seperti memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang peraturan pemerintahan pasal 5 ayat 2. Baiklah, hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Bagaimana cara mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR? Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 21 dan pasal 45 sampai 74. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila proses pembentukan sebuah undang-undang satu dua RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. RUU yang diajukan oleh Presiden ke lembaga terkait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok dua, silakan. Menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kami terangkan di sini, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum menyampaikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kementerian Negara Republik Indonesia punya tugas menegakkan urusan tertentu dalam pemerintahan, di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah negara, apakah tugas kementerian
silakan duduk ke kelompok 2. Selanjutnya untuk menyajikan yaitu kelompok 3 mulai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Nadia Safira dan teman saya Bintu Aprilia. Saya Hadir Ramadan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Pak Zaki. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur pertama kementerian yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. Kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pertanian. 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada yang bertanya, kami persilahkan. Saya dari kelompok 4 ingin apa yang dimaksud Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya akan menjawab dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang mengganti urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas presiden jika presiden dan wakil presiden mengangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil pendapat kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Saya Muhammad Biasa. Yang akan dibacakan oleh Ahmad Biasa. Lembaga pemerintahan dan kementerian yang ada di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan berparlemen antara lain: 1. Arsip Nasional Republik Indonesia. Badan Informasi Birokrasi. 2. Badan Informasi Geospasial. Badan Intelijen Negara BNI. 4. Badan Kepegawaian Negara BKN di bawah koordinasi Menteri Perdagangan, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi. Baik, apa yang ingin bertanya? Ya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah kedudukan dan tugas dari Badan Narkotika Nasional? Saya narkotika nasional yang mengatur dalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah duduk. Sudah duduk kelompok 4. Demikian tadi dari hasil diskusi kalian sudah menyampaikannya di depan, terus ada yang menanggapi dari kelompok lain. Kira-kira yang mau bertanya, dalam kesulitan berdiskusi itu apa? Berpikir ya, menyatukan pendapat tadi ya, menyatukan pendapat, cari informasi dari berbagai sumber ya. Untuk kerjasama tim yang terbaik. Ya, mungkin di sini timnya udah baik semua ya, udah kerjasama semua ya. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar evaluasi berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi dan diskusi yang sudah kita lakukan. Bapak bagikan satu peserta didik satu. Nah, silakan kalian bisa isi dari lembar evaluasi berkaitan dengan pembahasan yang sudah kita lakukan. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah dikumpulin. Oke, dikumpulin per blok. Evaluasi sudah kita lakukan, memberikan kesimpulan bahwa pada intinya presiden itu tidak bisa melakukan tugasnya sendiri sebagai kepala pemerintahan, yaitu harus atau memerlukan bantuan dari yaitu menteri-menteri, sehingga menteri itu diangkat oleh presiden dan mempunyai pertanggungjawaban oleh presiden. Ya. Selanjutnya untuk materi yang akan datang, kalian bisa baca-baca di rumah bukunya ya, yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya kan? Cukup. Siap. Kita pulang.
Before we go home, let's try to be there start. Alhamdulillah.